Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GP. Kali ini gue akan ngebahas tentang pajak kripto atau yang kalian sering banget nih nanya ke gue atau DM gue, Hen, kalau pajak di kripto itu gimana sih sistemnya? Ya, apa kita harus lapor dulu? Sering lapor. Nah, sebenarnya ini sepengetahuan gue aja ya, dan sepengalaman gue ketika gue investasi, jual beli atau trading aset kripto. Ya, jadi gue tuh nggak terlalu paham secara detail tentang perpajakan. Yang penting gue udah sesuai sama peraturan yang ada di aplikasi tersebut. Ibaratnya kalau gue disuruh daftar akun pakai NPWP ya, ya silakan dan lain-lain dah. Pokoknya ya data-data diri. Dan gue juga udah baca fee dan pajak di setiap aplikasi berbeda. Nah itu semua nanti gue ceritain ke kalian. Nah oke, jadi kalian yang mau mulai investasi atau trading kripto, jual beli aset kripto untuk pajak itu menurut gue nggak terlalu ribet sesuai sama pikiran kalian ya. Di awal pun gue langsung cari platform atau aplikasi yang resmi di Indonesia untuk jual beli kripto, lalu gue bikin akun sesuai persyaratan yang ada di dalamnya di platform tersebut ya, entah itu dari KTP, data diri, habis itu rekening, entah kalau dipintai NPWP ya kalian isi dengan benar dan lain-lain. Kok toh emang apa namanya, pembuatan untuk NPWP sangat gampang saat ini, sangat mudah ya. Entah itu kalian bisa secara online atau bisa datang ke kantor pajak langsung ya. Kantor pajak apa ya, waktu itu gue bikin lupa di NPWP apa, nama kantor pajak atau apa, lo kali searching aja di Google. Oke, nah dari situ gue selesai dan gue langsung jual beli pertama ternyata ada fee. Nah dari sini gue kira itu biaya admin, ternyata itu ada pajak PPN. Jadi kalau kalian setiap makan di restoran, di kafe, pesen kopi, atau di mall, nonton, itu kan biasa ada PPN tuh. Nah itu kan pajak. Ibaratnya kalian mau nonton bioskop, bayar ada pajaknya dong, fee beberapa persen ya. Nah dan itu berarti ketika kalian beli, kalian nggak perlu dong lapor-lapor ya. Yang penting kalian udah bayar pajak sesuai sama fee saat kalian eh, beli itu tiket di bioskop. Kalian sendiri beli tiket nih ribet nggak? Harus lapor dulu pajak dan lain. Enggak kan? Sama jual beli aset kripto pun seperti itu. Sepengetahuan gua selama gua trading bertahun-tahun atau investasi jual beli kripto. Jadi gue beli dan biasanya saat kalian transaksi pembelian itu ada detail informasi, entah itu PPN, entah itu jumlah yang kalian dapatkan ketika kalian beli kripto seharga 100.000, nanti dapatnya yang kalian terima berapa. Biasanya itu setiap platform kan beda-beda ya. Tapi kebiasaannya tuh dia, ibarat kalian beli 100.000 berarti dipotong pajak PPN sekian persen nih. Nah, jadi nanti dikurangin tuh modal kalian. Jadi jangan kaget ya ketika kalian punya duit 100.000, kalian beli ternyata nggak 100.000 yang kalian dapetin, tapi di bawah 100.000 itu berarti biaya dipotong sama biaya pajak. Dan itu setelah selesai ya udah. Jual beli hanya berlaku di jual beli ya guys. Jual beli pas kalian udah jual pun kena pajaknya juga, kena fee-nya. Jadi untuk kalian nggak perlu kayak harus gue harus lapor pajak dan bla bla, nggak usah seribut itu. Sekarang simple banget ya, nggak, investasi atau trading itu udah urusan setiap platform masing-masing, dan kita hanya sesuai sama peraturan di setiap platform kita bayar fee segini ya. Ada yang kecil ada yang besar, jadi nggak bisa semua disamaratakan pajaknya. Kalau kalian tanya, pajak di sini kok besar, pajak di sini kecil, kenapa bisa begitu? Nggak tahu juga, tapi itu tergantung dari si pihak aplikasi yang menentukannya aja. Jadi kalau gue itu nggak terlalu tahu secara detail. Yang pastinya yang gue tahu, gue harus cari PPN-nya yang agak nggak besar gitu. Ibaratnya, oh di sini tuh fee-nya besar, ya gue cari yang fee-nya kecil dong. Nah, ya kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Yang penting keuntungannya itu kita masih bisa untung. Jadi untungnya itu paling pajak beberapa sekian persen lah, ya masih gedean untung. Kalau untungnya masih besar ya silakan dilanjutkan. Oke, dari sini kalian paham. Jadi kalau kalian nanya ke gua, Hen, kapan lapor pajaknya, hari apa, caranya gimana, terus di mana? Kayaknya nggak usah ribet seperti itu di dunia zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi. Kalau menurut gua kayaknya nggak perlu seribet itu, nggak kayak kita dulu ya. Kerja pun kayak kita udah dipotong pajak ya, tapi kita masih eh, lapor dan itu bisa secara online. Nah, tapi ini bukan kerjaan, ini hanya menjual beli aset, ibaratnya jajan lah ya.
Kalau menurutku sama aja sih ya, beli aset kripto tuh kayak kalian beli makanan, beli tiket bioskop ya, itu udah termasuk tuh pembelian kalian udah termasuk biaya pajak ya. Tapi ada lagi biasanya kalau makanan itu eh, harusnya kita bayar sekitar 50.000 habisnya. Nah, tapi ada pajaknya biasanya tuh 50.000, taruhlah 53.000, 52.000, 54.000 ya. Ini beda-beda ya. Sekiranya ini kira-kira aja, gue juga nggak terlalu detail, lupa. Nah, kalau di tiket bioskop juga 45.000, ya ada biaya fee-nya, ada biaya pajak. Eh, ada nggak ya? Gue lupa pokoknya. Kayaknya nggak ada deh, nggak ada kalau beli langsung ya. Mungkin kalau beli di aplikasi atau di lewat nggak lewat langsung face to face dia nggak akan kena pajak. Gue juga lupa ya, jarang melihat atau mendetail tuh tentang perpajakan. Kalau ibaratnya lagi makan pun gue jarang lihat itu, oh di mana nih pajaknya. Biasanya sih diomongin sama karyawan situ, oh nih yang dipotong pajak jadi segini nih sama totalnya ya, biasanya begitu. Tapi kalau di aset kripto itu beda, dia itu nggak ditambahin kayak gitu. Biasanya dia itu kayak beli 100.000 ya paling dikurangin, jadi 100.000 dikurangin sekian. Contohnya 0,11%, 1%, 0,15%. Nah, biasa begitu guys dipotong pajaknya caranya. Itu diambilnya setiap pembelian sama penjualan. Kalau withdraw, WD nih ke rekening kalian itu nggak kena pajak sih menurut gua, kayak nggak kena. Paling kena biaya admin namanya. Biaya admin dari kayak entah itu dari bank lain atau dari platform tersebut. Nah, tapi ada juga yang nggak kena biaya admin. Biasanya kalau emang withdrawnya 50.000, 100.000 ya bakalan sampai di rekening kita ya segitu. Nah, itu harus kalian lihat secara detail juga ya. Withdrawnya, pembelian, penjualannya. Jadi nggak seribet yang kalian pikirkan. Makanya gue bilang, kalau kita belum terjun benar, nyemplung, itu pikiran kita udah aneh-aneh tuh. Gue dulu juga nyoba begitu guys. Awalnya gue ngeliat di YouTube, wah gue beli ini ribet nggak ya gini, gini, gini. Akhirnya gue langsung nyemplung, langsung praktek. Meskipun gue nggak tahu nih, gue praktek dulu nih. Ibaratnya gue tahu kesalahan gue itu di mana. Nah, nanti kesalahan gue yang di sini ya gue tinggal cari solusinya aja. Nanti problemnya gitu, kalau udah ada nemu problemnya, gue tinggal nyari solusinya. Kalau kita nggak tahu problemnya, kita nggak akan nemu-nemu tuh solusinya ya. Akhirnya gue praktek mulai dan gue tahu nih, oh ini pajaknya kena gini. Kalau gue beli berarti gue nggak dapet pas beli itu tuh nggak bersihnya gitu ya. Ibaratnya gue beli 50.000 ya nggak dapat 50.000, pasti dapatnya paling di bawah 49.000 berapa ratus perak gitu. Nah, dan lain-lain, jualnya juga begitu dan withdraw juga begitu. Makanya tetap di trading dan investasi kripto di platform atau di aplikasi yang resmi aja guys ya. Meskipun banyak juga yang resmi di luar, tapi gue saranin, rekomendasiin coba di yang di Indonesia dulu. Nanti kalau kalian udah paham, udah ngerti, baru kalian boleh pindah. Ya, dari situ kalian benar-benar paham dan ngerti gimana proses pajak di Indonesia. Begitu. Ya nggak usah, ya untuk informasi kalau kalian mau tahu secara detail ya silahkan, itu bagus banget. Tapi yang enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa baca-baca di platform juga, di setiap aplikasi kalian juga dikasih tahu kok ada penjelasannya dan bla bla. Jadi nggak seribet itu menurut gua ya. Meskipun kita nggak tahu secara detail-detail tentang perpajakan ya nggak usah dipusingin, karena emang tugas dari kita itu di platform tersebut ya jual beli aja, dan biar si pihak aplikasi yang menerangkan atau memberikan apa namanya, solusi atau atas hal-hal yang kita tidak tahu saat kita investasi atau trading aset kripto. Ya kita nggak tahu nih, oh fitur ini apa nih. Biasanya tuh mereka ngasih tahu oh, gini-gini, terus pajaknya segini-gini, artinya jual beli juga ada. Semuanya udah diterangkan di setiap platform aplikasi, itu tugas mereka. Dan tugas kita ya harus benar-benar paham sama apa yang mereka terangkan atau mereka kasih tahu nih, oh aplikasi ini nih, kalau beli gini, kalau jual gini, withdraw gini, biaya fee-nya gini. Kita harus paham. Oke. Mudah-mudahan dari sini kalian bisa mengerti apa yang gue kasih tahu ke kalian. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue atau bisa langsung di kolom komentar video ini ya. Kalau kalian mau belajar trading forex, trading saham, kripto, investasi lainnya, reksadana, peer-to-peer dan lain-lain, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semua cara-caranya mulai dari nol dan kalian bisa pelajari dengan secara detail. Ya, gratis pastinya. Dan kalau kalian mau masuk grup gue bisa DM IG gue. Nanti gue kirim linknya di IG kalian. Atau bisa klik link langsung biar nggak ribet nih. Di setiap bio profil media sosial gue. Yaitu Instagram, TikTok, YouTube, sama apa lagi ya, Facebook. Ya.
banyak sih ya, Twitter juga ada. Kalian klik linknya, di situ ada grup gratis ya, yang bisa kalian pelajari. Dan ada materi gratis juga yang bisa kalian pahami. Oke? Oh, terima kasih udah nontonin video gua. Sampai jumpa lagi di next video.